Angkat lamun cara lain Bapak Ibu nggih, mohon maaf. Lebih dulu orang tua kita mengajarkan kita akhlak daripada ilmu. Ndek man terserah kita ngaji si dengan tua akhlak terdidik terbagus-bagus dulu. Anakku lamun arak tamu toko le teras ndek dekanggo liwat leman julun tamu au rantek ku nain debareh. Le meruan malaikat maut ruan nama tu. Tegi tak terliwat di si dengan toa arak tamu le juru tekileng si ama. La ilaha illallah meruan mungkar nakir ruan nama tu. Coba kanak mangkin liwat arak dengan toa tokol ina ama na tokol jama si ngelengkak tekileng isi ama. Kumbe na matanda ma karena ini kanak sekarang. Lamun lai ya Allah ibu nggih, lamun arak sisa makan kita punya orang tua berebutan kita makan sisa orang tua kita, betul? Lagu makin arak kanak ngelorang sisa ina ama darah kebalik ina ama ngelorang sisa anak jari ini. Coba kalau dulu malahan nganti tiang lain endah nganti sisan dengan toa ada bapak adik ang tersekedik dulu terus paput di mana ngupi nyusut mama nganti tersisan paput kanak mangkin dek narak meno. Kita dulu cari barokah diajarin akhlak oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita. Terus sifat 20 bilang balik nggih. Wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wahdaniyat. Lamun laik lamun mangkin keceket-ceket kanak ni arak santrin tiang kaget dan isi selesai bekelor injuk nasi wujud kidam bangka icah nyunjut telang mangkon. Jadi karena betul belajar wujud kidam bako le icah nyunjut telang mangkon. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulihil karim habibina wa syafi'ina Muhammad abil qasimil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin yang tiang hormati, tiang ta'zimi dan muliakan, segenap DKM dan pengurus masjid beserta segenap jajarannya, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Lingkungan, wabil khusus para jamaah musyayyi'in musyayyi'at hafizakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kembali atas nikmat dan anugerah dari Allah kita hadir pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, yang mudah-mudahan dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita menjadi bekal kita dikala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nanti pada yaumil hisab. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru agha, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyadi ya muman, ya imam al-qiblata, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baitahu wa baka ala khati'atihi.
Rawahu Tabrani an Sauban. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tuba liman malaka lisanahu, beruntunglah orang-orang yang menjadikan lisannya menjadi raja pada dirinya. Ai bimakna beruntunglah orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa lisan ini diibaratkan sebagai raja pada diri kita. Karena lisan ini harus mahal. Apanya yang mahal? Kita sebagai manusia jangan sampai menjadi seorang hamba yang terlalu murah diri kita di hadapan orang lain. Dengan sebab apa? Tidak mampu menjaga ucapan kita. Karena mahal tidak seorang hamba itu tergantung apa yang keluar dari dalam dirinya. Mahal tidaknya seorang hamba itu tergantung dari ucapannya. Dengan ampun nak teparan bagus, ampun nak teparan soleh, ampun nak teparan solehah, maka muncul dari ucapannya itu yang pertama. Makanya lisan ini kata Nabi sebagai raja pada diri kita. Tidak sembarangan kita harus ngucapin sesuatu. Tidak sembarangan kita harus ngomong sesuatu yang tidak berfaedah. Terlalu murah harga kita sebagai manusia kalau kita tidak mampu menjaga ucapan kita. Isi kemben Bapak Ibu, karena banyak kita rusak dengan ucapannya. Berapa banyak seorang saudara pecah dengan saudaranya gara-gara ucapan. Dan tahu jaga pemuni. Hara ande Bapak Ibu? Mbe tonara? Hara anda doang. Ini kita nih. Banyak orang putus hubungan silaturahim gara-gara ucapan. Banyak orang putus hubungan kekeluargaan gara-gara ucapan. Banyak orang sombong di mata Allah gara-gara ucapan. Banyak orang baik hubungannya dengan saudaranya gara-gara ucapan. Makanya kan kita pernah mendengar satu kaidah, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana mereka menjaga ucapannya. Makanya Bapak Ibu, ini lisan kita kunci. Lamun kira-kira ya ucapan kita mengeluarkan sesuatu yang enggak baik, makanya Imam Ghazali mengatakan lebih baik mulut ini banyak makan daripada ini mulut banyak bicaranya. Ih, lagu tiang luwek bicara. Lebih baik ini mulut banyak dikasih makan daripada ini mulut terlalu banyak berbicara yang tidak punya faedah. Angka Ibu, amun Imam Ghazali ngajar kita selambat temele sebut aib dengan sarian tampel bibih niki si pisang goreng. Sekali nyebut nyonya nyebut sekali berembe ada nak burung nyebut dengan itu lebih baik kata Imam Ghazali daripada ini mulut banyak bicaranya menghancurkan amal soleh kita. Ya Allah, lebih baik ini mulut lebih banyak ucapannya. Makanya kan kita latihan dengan bertawajuh, kita latihan dengan zikrullah, kita banyak zikir, bimbing lisan kita ini. Kenapa? Karena yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Matinya seseorang itu tergantung bagaimana kebiasaan di waktu hidupnya.
Orang yang biasa di masjid, maka insya Allah meninggalnya kalau tidak di dalam masjid atau di saat pulang dari masjid. Amin. Ada kita punya jamaah di Lombok Timur, di Kerumut, Kampung Benteng. Namanya Allahyarham almarhum Ustadz Iskandar. Beliau nike saat baca khutbah Jumat enggak sakit. Kenjakana baca khutbah Jumat, selesai khutbah pertama beliau duduk di kursi nunggu khutbah kedua. Ternyata duduknya itu beliau meninggal dunia. Masya Allah, ini ahli masjid. Makanya Bapak Ibu, meninggalnya seseorang itu tergantung kebiasaannya. Orang yang biasanya zikrullah, maka ruh tidak akan keluar sebelum ini lisan dibimbing oleh Allah untuk berzikir kepadanya. Amin. Makanya kan kita mohon sama Allah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Coba semua, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil. Amin ya Rabbal. Karena Bapak Ibu, kalau ruhnya orang-orang yang baik, ruhnya orang-orang yang saleh, ruhnya seorang hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah orang itu meninggal dunia, malaikat maut ditanya oleh Allah. Keketuaan malaikat sida-sida Allah, wahai malaikatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah engkau sudah mencabut nyawa hambaku? Qabattum walada abdi, sudahkah engkau cabut ruhnya salah seorang daripada anak dari putra daripada hambaku? Faqala na'am, enggih ya Allah, sampun. Kemudian Allah bertanya lagi, madza yaqulu abdi, dikala engkau cabut ruhnya itu, apa yang dikatakan oleh keluarga yang ditinggalkan oleh mereka? Keketuaan malaikat ternyata Bapak Ibu, setelah engkau cabut ruhnya si Fulan bin Fulan yang soleh itu, kata Allah, apa kata keluarganya? Faqal, malaikat menjawab, hamidaka wastirja. Oh keluarganya ya Allah, mereka memujimu, mereka membaca istirja, inna lillahi wa inna, itu yang mereka baca ya Allah. Tidak mereka nangis, kata Allah, nangis sekedik. Tapi mereka lebih banyak hamidaka, mereka lebih banyak memuji engkau ya Allah. Wastirja, mereka banyak mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qabattum samara fuadim fil jannah, kata Allah. Bagus. Terus dikala engkau mencabut nyawanya, kata Allah, sudahkah engkau ambilkan hambaku itu salah satu buah dari dalam syurga? Wah ndek da baitang ya buah di dalam syurga, buah si paling bagus. Fayaqul na'am ya Rabb, nggih ya Allah, sampun.
Oh, ternyata para jamaah, kalau yang meninggal itu adalah orang-orang pilihan, yang meninggal itu adalah orang-orang saleh, Allah Subhanahu wa ta'ala tanyakan kepada malaikat maut, ternyata sebelum mereka itu meninggal dunia, dibawakan oleh malaikat maut buah terindah dari dalam syurga. Dan dalam di luar buah itu bertulis, La ilaha illallah Muhammadur. Setelah diperlihatkan kepada si hamba yang saleh, dengan sendirinya ruh itu keluar dari jasadnya tanpa adanya rasa sakit. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanallah Bapak Ibu. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, kalau memang seperti itu keadaan hambaku, dia sudah soleh dan keluarganya mengikhlaskan mereka, maka kata Allah, masukkan dia ke dalam syurga, wasammuhu baital hamdi, bangunkan dia istana di dalam syurga, dan tuliskan istana itu di luarnya dengan bertulis baital hamdi. Amin. Makanya Bapak Ibu, kalau orang itu orang baik, lamun tiang pelungguh jari dengan pacu, rajin ibadah, ini mulut kita gunakan zikrullah, ini mulut kita gunakan membaca lantunan ayat-ayat Allah. Ndek jak temampu bilang jelo, bilang malam baca ayat Al-Quran. Tidak perlu banyak, tidak perlu panjang, yang penting kita baca meskipun hanya satu ayat. Bau kira-kira ada baca seke ayat, bilang seke waktu. Misal repot lalu ibu-ibu selesai sembahyang subuh takut tebilin isi langganan, ada nebecat lalu makan. Selesai sembahyang subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, sadaqallahul azim. Lalu wah makan. Baun dek. Masa kul huwallahu ahad doang dek dah bau. Baun dek. Bareh ule sembahyang zuhur, lanjutan malik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad, sadaqallahul azim. Bau nggih? Mudah ndek? Kenyanteran arahan. Lagu masa ya baik tekadu. Menowayan. Begitu yang paling ringan yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Walau ayatan, meskipun hanya satu ayat, bukan satu surat. Anden lamun ieu isi tesila. Selesai subuh satu ayat, zuhur satu ayat, asar satu ayat, maghrib satu ayat, isya satu ayat. Berarti sehari kita baca 5 lagu kadun. Tendek cara niki. Kan rere kadun dan dek ibu ndek nenek kaji. Lamun qul huwallahu ahad bilang waktu mara baru subuh qul huwallahu ahad, zuhur Allahus samad, asar lam yalid walam yulad, maghrib walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekek surat Al-Ikhlas 4 waktu ampun nak tutup. Bau ndek? Bau nggak? Lamun menolalo ndena bau je mati-mati baik. Ini amalan paling ringan yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Bahkan kata Nabi, bagi orang-orang yang ahli ibadah, bingung malaikat itu mencabut ruh dari mana. Datang malaikat dari arah matanya, akan dicabut itu ruh dari arah mata.
Apa kata mata kita? La sabila laka fi hadhil jihah. Apa kata mata ini? Wahai malaikat Allah, tidak ada jalan untuk mencabut ruhnya hamba Allah ini, karena ini mata sering digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Datang malaikat turun ke mulut seorang hamba yang saleh. Apa kata mulut? Wala sabila laka fi hadhil jihah. Wahai malaikat, lantas kau akan cabut ruhnya orang ini dari mulutnya? Tidak berhak engkau mencabut dari arah mulutnya. Kenapa? Karena ini mulut selalu basah dengan zikrullah. Kalau gitu kata malaikat, aku datang dari telinganya. Dikala malaikat datang dari arah telinga, apa kata telinga? La sabila laka min hazihil jihah. Mohon maaf, tidak ada jalan untuk engkau mencabut ruhnya dari arah telinga. Kenapa kata malaikat? Karena aku sering digunakan mendengarkan nasihat agama. Nih Bapak Ibu nih. Oh, terselamatang tiang pelungguh isi pengajian-pengajian kita. Amin. Datanglah malaikat dari arah telapak tangannya. Apa kata telapak tangannya? La sabilulaka fi hazihil jihah. Ndek kanggo cabut nyawa lemah lampaki kembe. Aku pernah memegang kepala anak yatim. Ndek dengan tik doang ja. Beramal nyumbang. Lah menikah negel-negel otak anak jandin bau. Nyumbang maksudnya. Aku pernah mengusap kepala anak yatim. Kadang mohon maaf, harap dengan rajin nyantunin anak yatim lagu inen dengan kita. Allah. Dari arah kaki akan dicabut. Apa kata kaki? Aku sering digunakan ke majelis ilmu, aku sering digunakan ke majelis ta'lim, aku sering digunakan berjalan ke masjid. Tidak ada jalan kau cabut ruhnya dari arah ini. Barulah malaikat pulang menghadap kepada Allah. Ya Allah, ini hambamu yang soleh, aku dijaga oleh amalnya, tidak ada jalan aku mencabut ruhnya ya Rabb. Apa kata Allah? Memang hambaku itu orang yang saleh, tidak mungkin dengan semudah itu engkau cabut ruhnya wahai malaikat. Apa kata Allah? Uktub ismi wa ismu Muhammad fi kaffaik. Wahai malaikat kata Allah, tulis namaku dan nama kekasihku Muhammad di telapak tanganmu, maka perlihatkan namaku itu kepada hambaku yang saleh. Kau tidak perlu mencabut ruhnya, tapi ruhnya yang akan keluar dari jasadnya. Masya Allah. Kalau orang soleh, makanya solawat itu bisa membantu kita Bapak Ibu. Akalue entan bersolawat. Solawat apapun baca sila. Solawat nariyah silahkan. Solawat islahul ummah silahkan. Solawat tibbil qulub silahkan. Solawat alil qadir silahkan. Solawat aliyah, solawat ahadiyah, solawat apapun namanya. Yang penting solawat kepada Habibuna Muhammad. Maka beruntunglah orang yang menjadikan lisannya itu sebagai raja. Maka raja itu mahal. Dia tidak akan berbicara kalau tidak mengeluarkan kalimat yang bermanfaat. Ndik nebani ngeraos lamun ndik kalimat sindik narak manfaat. Maka ini orang yang hebat. Karena pancaran dari lidahnya akan masuk ke dalam hatinya. Makanya para jamaah rahimakumullah, amaliyah itu tidak hanya amal yang zohir saja, tapi yang batin ini kita latihan dari sekarang. Karena yang zohir ini, jasmani ini, dikala kita mati dia akan pulang ke tanah lena oleh ibu-ibu, bu kemahal gamis pelungguh. Lagu lamun temati pada doang merek tangkong kuda terbang, kain kapan.
Ya Allah, kita punya parfum, kita punya minyak misik, kita punya minyak al-ud. Ya Allah, angkat tiang lamun kelalu umroh Bapak Ibu, langganan tiang li Jeddah li pabrik langsung. Aran miskus sahabah, minyak kasturinya Ali bin Abi Thalib, iya doang khasnya Ali bin Abi Thalib, mahal lajin, sekecet lagu jutaan harga. Angka iya lamun tiang colet kedik, ya Allah telu minggu dan telang sengehan. Iya pun demen bersalam bebalu-balu. Ya Allah. Ini kita punya parfum di dunia nih. Ibu-ibu lamun lalu ngaji ndek man kelelek. Rexona, selapu mulut di parfum. Lagu lamun tawah mate sopok merek parfum terselapu Kapur Barus. Melin dekat dua apa? Darah. Bahkan arak dengan kayu endah. Kayu cendana kan? Kayu napi nah? Gaharu. Dia pakai kayu. Tapi kalau kita mati Bapak Ibu, hilang kita punya parfum yang mahal, hilang kita punya kemewahan dunia, baju dinas, baju kebesaran di dunia sudah kita lepaskan semuanya, hanya tinggal pakaian kematian sehelai kain kafan saja. Ibu-ibu, yo waktu temate bapak masih tebetangkong, enggih lagu sendek man tepandi wajib tegunting. Tegunting si dengan si memandi, anting-anting teleka, jerih, kalung teleka, gelang teleka, emas doang selapu, saya jari kadu, seninan kedua lemak, sombong baik. Ya Allah, iya lain tulak selapu. Bagaimana saat kita datang dari Allah, begitulah saat kita pulang kepada Allah. Tapi Bapak Ibu, saat kita datang nih bersih selapu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci semuanya kata Nabi, bersih ibarat kaset kosong, ibarat kertas putih. Tapi di saat kita datang kita bersih, kita kosong. Tapi di saat kita pulang kita gosong. Waktu tulik, nih contoh nih ibarat ibu-ibu nitip sigon, kakak tiang titip sigon niki juluk, dendek kadu-kadu au, manjuran kemahal si kembeli ini li kebon roe, nggih siap. Lagu ternyata sigon si nebeng itu nyingga si beng tertitip isi semeton niki, kadun deng goreng kupi, kadun deng minyak pelalah, kadun deng goreng selapu, tombong sigon dengan buih bedeng, telingan sigon dengan buih telang setuik, malik sigon dengan buih tepong, maka datangnya pen sigon, kakak embe sigon si piranan telingan sigon dengan dengar mau malik tombong sigon dengan bedeng leteng, malik lek sedih tepong, kira-kira dengan sinitip sigon silin deh. Ini yang nitip umur ke kita Allah, yang nitip rizki sama kita Allah, yang nitip hidup sama kita Allah, yang nitip semuanya sama kita Allah, sempurna dari Allah. Tapi kenapa di saat kita pulang semuanya sudah kotor? Makanya sebelum kita pulang bersih sigon niki dulu, bersihkan titipan yang dikasih kita sama Allah. Meskipun kurang begitu bersih dikala kita kembalikan kepada sang pemiliknya, tapi minimal tidak terlalu kotor hingga sang pemilik yang menitipkan sesuatu kepada kita tidak marah. Ya Allah, hati dikasih kita bersih, hati enten iki. Maka hidup ya kadun tepiak fitnah, ya kadun tetalawati, ya kadun tak meri lek batur. Ya Allah, nauzubillah.
Ingat lagu Hilai bu? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum datang keranda mengusung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum datang keranda mengusung. Ya Allah, jamaah, kita datang ke dunia ini, di garasi kita punya 3 mobil. Tapi dikala kita pulang ke Allah, itu mobil bukan kita yang pakai. Lagu apa mobil terakhir kita? Keranda, gorong watang, ndara klakson. Angka ibu, lamun dengan berdua mobil mewah Alphard, mobil Pak Wali Kota nih, selapuk dengan pelai palen. Ya Allah, kesalah mobil Pak Wali Kota Alphard, kemelet kutai, kelet dendek melet, lamun terbedui. Tapi mobil terakhir wajib kita punya semua. Gorong atang no. Angka lamun de kita arak gorong batang bersandar le tembok batur, iolas luwe-luwe. Ya Allah, kebagus gorong batangan nih, kemelet ku taek, ya Allah, banin. Itu wajib kita punya, wajib. Cuma kapan waktunya, wallahu a'lamu bissawab, kita tidak tahu. Makanya apa yang Allah berikan ini, titipan ini, jaga solah-solah. Makanya kan kata Nabi dalam hadis yang lain, tuba liman bana qabrahu qabla ayyadkhulahu, beruntunglah orang-orang yang membangun kuburnya sebelum mereka masuk kepadanya. Apa maksudnya? Apa tepiang diri teluang lemudin balik? Tidak. Tapi maknanya apa? Al-isti'dadul lil maut lima ba'dal maut. Orang yang mampu mempersiapkan bekal kematiannya untuk bekal dia mati. Ini tiang Pulunggo Sami hadir tiap pengajian niki. Di sini kita hadir, terus nih ke Gatep hadir, Malik Karangpanas hadir, Karangbuyuk hadir, terus kita tebar kebaikan. Ini al-isti'dadul lil maut lima ba'dal maut. Bagian dari cara kita persiapkan mati sebelum kita mati. Makanya Rasul katakan, mutu qabla an tamutu, matikan dirimu sebelum engkau mati hakikat yang sesungguhnya. Apa yang kita matikan? Matikan hawa nafsu kita, matikan keangkuhan kita, matikan kesombongan kita, matikan ananiyah kita, matikan sifat ujub kita. Mati selapuk. Jangan pernah merasa karena kita tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau tidak anugerah Allah.
Dek terbau jari apa-apa Bapak Ibu. Lamun dek karena redan Allah. Makanya Rasulullah katakan, matikan diri sebelum mati. Maka sifat basyariah tiang pelungguh, sifat asli manusiawi kita matikan. Mana sifat asli manusiawi kita? Kita banyak sebagai hamba dunia melalaikan kita menjadi hamba Allah. Coba para jamaah nih, sekarang kita koreksi diri kita. Sebelum kita tidur, kita harus tanyakan, amal baik apa yang sudah saya lakukan hari ini ya Allah. Tanyakan. Muncul amal kita, muncul amal kita, muncul amal kita. Hari ini aku ngaji di sini, hari ini aku sedekah ya Allah. Hari ini ada kawanku tidak bisa bayar hutang tapi aku bantu ya Allah. Hari ini ya Allah ada orang yang sedang menangis, aku hibur dia ya Allah. Sebut semuanya. Pertanyaan kedua, ikhlaskah saya dalam mengerjakan amal hari ini? Tanyakan pada diri kita. Ya Allah, aku membantu saudaraku terlilit hutang ya Allah, tapi ternyata ya Allah kepeng beranak isi kebantu. Ya Allah aku bantu dia ya Allah, lagu keman ikhlas karena aku pingin jadi sesuatu ya Allah. Tanyakan. Setelah kebaikan yang kita lakukan dalam hidup, tanyakan, sudah ikhlaskah saya dalam berbuat baik? Pertanyaan ketiga, keburukan apa yang aku lakukan hari ini ya Rabb? Hitung, kira-kira lebih banyak mana kebaikan yang kita sebut pertama daripada keburukan dan kelalaian yang kita lakukan hari ini. Setelah selesai kita menghitung kesalahan, dosa kita, keburukan kita ini hari, maka pertanyaan terakhir, bisakah engkau ampuni dosa ini hari ini ya Allah? Tanyakan kepada kita. Ketuaan diri Bapak Ibu. Kata Nabi, kalau dosa yang bersangkutan dengan Allah, kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah, selesai masalah. Tapi kalau dosa yang menyangkut hubungan mahdhah, dosa yang menyangkut hak orang lain, dosa yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia, meskipun kita sudah bertaubat kepada Allah, lagu masih arak dengan si yang kita zolimi, belum kita minta maaf kepada mereka, belum diterima taubat kita oleh Allah. Berat ya Allah Bapak Ibu, berat. Makanya ini kita jaga nih, jaga gate. Misal, tiang pernah menggunjing orang lain, nauzubillah, tiang pernah memfitnah orang lain. Kemudian saya cerita kepada 10 orang misal. Dengan 10 orang saya cerita, dari yang 10 orang ini menyebar kepada orang lain, jadilah 100 orang. Dari 100 orang jadilah satu kampung. Padahal belum tentu benar. Saya sebagai induk fitnah sudah bertaubat kepada Allah, yang 10 orang itu sudah bertaubat kepada Allah, sementara masih arak telu dengan legubuk nike yang mendengarkan fitnah itu belum bertaubat kepada Allah, belum diterima taubat saya oleh Allah sebelum semua orang itu bertaubat kepada Allah. Astagfirullah, na'udzubillahi min. Berat Bapak Ibu, berat. Ini seorang Zainul Huda tidak mampu membantu dirinya nanti di hadapan Allah, apalagi membantu orang lain, apalagi membantu pelungguh. Semua kita memikirkan nasib diri kita masing-masing di sisi Allah. Ayah tidak kenal anak, anak tidak tahu orang tuanya, istri tidak kenal suami, suami lupa pada istrinya.
semua kita berhadapan dengan Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala. Ya tahun B dengan si tetu-tetu pacu kencendik. Wa bana qabrahu tuba liman bana qabrahu liman bana qabrahu qabla an yadkhulahu wa tuba liman taraka ad-dunya qabla an tatrukahu. Beruntunglah, kata Nabi, orang-orang yang meninggalkan dunianya sebelum mereka itu meninggalkan dunia. Ini kita cari dunia tiap hari kan, peten te dunia. Iya, kita butuh dengan dunia, sudah. Iya, kita butuh dengan dunia. Lagu lemak, apakah dunia yang meninggalkan kita ataukah kita yang meninggalkan dunia? Dengar pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Berarti siapa yang meninggalkan dunia? Kita. Lagu arak Lemudin Balentiang salah sinang umumang kelolosan. Telah berpulang ke rahmatullahi wa barakatuh. Dengan di nawah-wah tegelemik angka na kelolosan wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, beruntung orang-orang yang meninggalkan dunianya sebelum kita meninggalkan dunia ini. Angka Bapak Ibu, sendik teman bilin dunia ni dende ia tepiak jadi variabel dalam hati ente. Ya, kita butuh sewajarnya. Ingat, kalau kita dekat sama Allah, dunia timak ndek temele tebeng te dunia si Allah Ta'ala dengan cara Allah, dan Allah kasih kita dunia yang tidak bermasalah. Lamun tak mau dunia tapi ujung-ujungnya masalah, apa kena ente? Kita kaya lah gulue otang, apa kena ente sugih? Kita mewah tapi nggak pernah tenang, apa kena ente mewah? Karena mohon maaf Bapak Ibu, orang yang luas hatinya meskipun kecil rumahnya, terasa luas itu rumah kalau hati mereka luas. Betul tidak? Oh, dengan lamun wah seneng hati, tenang, anaknya penghafal Quran, istrinya solehah, suaminya ahli ibadah, dikala solat berjamaah tengah malam dia qiyamul lail bersama istrinya, dia lihat masuk ke kamar anaknya, anaknya sedang baca Al-Quran, berembit tentang dek seneng. Meskipun rumah kecil tapi hati kita luas, hidup dengan syiar ibadah, hidup dengan syiar agama, itu sangat nikmat daripada rumah mewah tapi hati tidak pernah tenang. Rumah mewah hati sempit, ya Allah, bahaya. Ada tetangga punya rumah lantai telu, lagu selaik na berdua lantai telu bapak, ndek nawah bau taek jok lantai telu, seteruk. Lantai telu balik na, terus lantainya granit, tembok batu alam, ya Allah, lagu nyapu-nyapu ndek nawah bau taek, saya nggak seteruk. Bagaimana kita akan merasakan nikmatnya hidup sementara kita diuji terus oleh Allah? Makanya sering tiang ngasih perbandingan Bapak Ibu, lebih nikmat tekanduk daun kelor sambal colet kanca gerupuk lagu dengan si berebeng bagus kemosolah atin daripada ayam taliwang bebalung sate lagu dengan si betanja nak bucung-bucung doang. Ambil mayan ibu, daun kelor lagu solah kemos daripada jangan mai lagu bucung.
Lebih enak daun kelor lagu dengan si berebeng bagus angen, bagus hati. Makanya lebih baik seseorang itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dunianya sedikit diberikan oleh Allah daripada dunianya besar sementara jauh dari ridho Allah. Makanya Bapak Ibu, kita selalu berdoa mohon kepada Allah, Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alid dunya fi qalbi. Sampun ara Isa? Oh liwat. Okay. Nah niki. Yang ketiga kata Nabi, wa tuba liman yardha rabbahu qabla an yalqahu. Beruntunglah orang-orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya meskipun mereka belum berjumpa dengan Tuhannya. Meskipun mereka belum melihat Allah secara zahir maupun batin, akan tetapi mereka mampu ridho terhadap segala takdir yang dianugerahkan oleh Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Napi-napi peicen Allah Ta'ala, Allah kasih dia dalam hidup ndek nawah rupa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah wasyukru lillah. Alhamdulillah wasyukru lillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Jadi kita belajar ridho, berterima kasih kepada Allah. Tuba liman malaka lisanahu, beruntung orang-orang yang menjadikan raja pada lisannya, yakni orang-orang yang mampu menjaga ucapannya dari perkataan-perkataan yang tidak membawa faedah dalam kehidupannya. Makanya Rasulullah katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kalimat yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Adikan terteduk daripada temuni lagu pihak masalah. Masya Allah Bapak Ibu. Yang kedua kata Nabi, wa wasi'ahu baitahu, beruntunglah orang-orang yang memperluas rumah tangganya, memperluas rumahnya. Rumah dalam artian apa? Tidak hanya baitahu fid dunya, tidak hanya rumah kita di dunia, akan tetapi meluaskan rumah kita nanti di akhirat. Dunia ni jara semenda engkah Bapak Ibu. Paling lamun tak berumur 60 wah mulai batuk renggek wah. Wajarak batuk renggek, penggita temulai kurang, pendengar tawa kurang, layar sentuh ndek tecolet ndek geruit. Ni lamun manusia wah layar sentuh, oh ndarak tadah Ibu. Milih ndak piak dengan layar sentuh jadi semama nah. Jadi kalau kita udah berumur 60 tahun, 70 tahun, ingatlah mati, ingatlah Allah. Mentalah lalu midang dulu. Ingat mati. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat ingat sobat, ingatlah akhirat.
solat, cepat ucap astaghfirullah. Cepat ucap astaghfirullah. Iya sih belagu. Lagu ni je nenek kaji, enggak jari lagu ni nak ni. Aku tak mau jikalau aku di Madun. Iya baik. Tarian lagu-lagu nasihat no sarian. Ya Allah. Ini kita hidup. Subhanallah. Perluas kita punya rumah, perluas kita punya hati. Apa kata Nabi? Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Sinari rumahmu dengan dua hal. Apa? Pertama salat, yang kedua bacaan Al-Quran. Iya si peterang balik langgat. Ni je enggak isi na terang balik langgat temangkin kan. HP. No tegita main apa ran tok tak no. Lato. Munarak batur ke. Tuan guru. Lagu ndek na luar dalam mobil ton main. Ya Allah, akhir zaman Sinari rumah kita dengan solat, ibu. Solat apa? Solat sunnah, qiyamul lail, solat duha, adin barokah, wa qiraatil Qur'an, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Balik langgat teniki pihak jari rumah Al-Quran. Jadikan dia menjadi rumah keberkahan dalam hidup kita. Karena kalau rumah yang dilandasi dengan keberkahan melalui Al-Quran, itu rumah tangga dari dunia bertahan nanti hingga ke surga. Amin. Bertahan sampai surga. Ya Allah. Tapi kalau rumah tangga kita senina semamer ribut doang, lalang semendak milih mencak doang. Anak jari sembahyang dek nara ingat sembahyang, apalagi baca Quran. Wah mano dari segi harta dunia gajinya sekian puluh juta. Lagu apa guna gaji luik? Lamun balik langga dek tawah tenang. Kanca senina dek tawah akur. Kanca anak jari anak dek nak anggap dengan tawah. Lagu anak Cina anggap dengan toa jadi CS. Ya Allah, bahaya. Angkat lamun cara lain Bapak Ibu nggih, mohon maaf. Lebih dulu orang tua kita mengajarkan kita akhlak daripada ilmu. Ndek man terserah kita ngaji si dengan toa akhlak terdidik terbagus-bagus dulu. Anakku, lamun arak tamu toko le teras ndek de kanggo liwat leman julun tamu au rantek ku nain de bareh le meruan malaikat maut ruan nama tu tegi tak terliwat di si dengan toa arak tamu le julu tekileng si ama la ilaha illallah meruan mungkar nakir ruan nama tu. Coba kanak mangkin liwat arak dengan toa tokol ina ama na tokol jama si ngelengkak tekileng isi ama kumbe na matanda ma ongatna. Ini kanak sekarang lamun lai ya Allah ibu nggih lamun arak sisa makan kita punya orang tua berebutan kita makan sisa orang tua kita, betul? Lagu makin arak kanak ngelorang sisa ina ama darah kebalik ina ama ngelorang sisa anak jari ini. Coba kalau dulu malahan nganti tiang lain endah nganti sisa dengan toa ada bapak adik ang tersekedik dulu terus paput di mana ngupi nyusut mama nganti tersisan paput kanak mangkin dek narak meno. Kita dulu cari barokah, diajarin akhlak oleh guru-guru kita.
oleh orang tua kita. Terus sifat 20 bilang balik nggih. Wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wahdaniyat. Lamun laik lamun mangkin keceket-ceket kanaken arak santrin tiang kaget dan isi selesai bekelor injuk nasi wujud kidam bangka icah nyunjut telang mangkon. Jadi karena betul belajar wujud kidam bako le icah nyunjut telang mangkon. Allahu Akbar. Karena mungkin inilah degradasi moral kita akhir-akhir ini, Bu. Ya pun perlu perluas kita punya rumah tangga. Nih. Nah, Ibu dengar no. Makanya kita kan banyak doa sama Allah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Tetap baca doa niki setiap selesai sholat. Ya Tuhanku, anugerahkan aku ya Allah semua keluarga dan keturunanku itu orang-orang soleh. Rabbi habli minas salihin. Ini apalang doa nih Bapak Ibu. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru puluh tahun umur Nabi Ibrahim baru ampun tekican bija oleh Allah. Diberikan anugerah seorang putra oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya doa Nabi Ibrahim. Makanya sampai akhir zaman zuriyahnya Nabi Ibrahim itu orang-orang soleh lebih banyak. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian daripada zuriyahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai makin niki turun kepada zuriyahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang soleh. Berkat doa Nabi Ibrahim lai Rabbi habli minas salihin. Apal niki? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli. Yang terakhir kata Nabi wabaka ala khati'atihi, dan yang paling beruntung kata Nabi adalah orang yang banyak menangis atas dosa-dosa yang sudah mereka lakukan. Ita luwe nangis sehingga andin mau kepeng PKH BLT. Kita nangisnya nangis karena banyaknya dosa kepada Allah. Iya sih nangis. Dendek nangis si perkara-perkara si lain. Dengan banyaknya dosa. Coba gak sama Bapak Ibu. Subhanallah. Dari mata kita, kalau mata ini berbuat dosa ini hari, tobatkan kepada Allah. Telinga kita berdosa, tobatkan kepada Allah. Mulut kita berdosa, tobatkan kepada Allah. Iya sih nangis si luwe dosa salah. Dendek nangis gara-gara ndek tabau jari DPR. Dendek nangis gara-gara ndek tabau lolos jari apapun. Tapi menangislah dikala kita ini dimurkai oleh Allah. Kita tidak tahu kapan mati itu datang, apakah kita sudah taubat apa tidak, wallahu a'lam. Itu rahasia Allah. Nah, jadi ada 3 yang diajarkan oleh baginda Nabi. Pertama, beruntunglah orang-orang yang menjadikan lisannya menjadi raja bagi mereka. Artinya dia mahal untuk mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, beruntunglah orang-orang yang memperluas rumah tangganya dengan apa? Dengan bacaan Al-Quran, dengan memperbanyak solat sunnah di rumahnya bersama dengan ahli baiti, bersama dengan keluarganya dan anak-anaknya.
Dan yang ketiga, paling beruntung orang-orang yang menangisi atas segala dosa yang telah diperbuat dalam perjalanan hidupnya. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Amin ya rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ilma was-sidqa wal yaqin wal amal al-ikhlas wal istiqamah wa husnul khatimah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu ahsanal jazaa wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah